Pernah dengar sebuah pepatah lama yang rasanya kok relevan terus ya? Sebuah pengingat tentang kekuatan luar biasa yang sebenarnya kita semua punya. Nah, kali ini kita akan bedah maknanya lewat sebuah cerita yang mungkin ya bakal mengubah cara kita memandang kata-kata selamanya. Di Indonesia, kita pasti sering banget dengar kalimat ini. Mulutmu, harimaumu. Kedengarannya simpel ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada sebuah kebenaran yang dalam banget tentang kekuatan yang keluar dari mulut kita setiap hari. Jadi, apa sih maksudnya mulut kita itu harimau? Coba deh bayangin seekor harimau. Dia bisa jadi pelindung yang kuat kan? Tapi di sisi lain, dia juga bisa jadi ancaman yang mematikan. Nah, kata-kata kita itu persis seperti itu. Satu kalimat bisa membangun semangat seseorang sampai ke langit, sementara kalimat lain bisa menjatuhkannya sampai hancur. Kekuatan itu ada di tangan kita. Dan ternyata, ya, ini bukan cuma kearifan lokal kita aja. Di belahan dunia lain pun, konsep ini diakui. Seperti yang tertulis di kitab Amsal, lidah itu punya kuasa atas hidup dan mati. Artinya, setiap kata yang kita keluarkan itu ada konsekuensinya. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana kebenaran ini bekerja di sebuah kisah nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Seorang gadis yang sendiri. Sebuah cerita tentang betapa beratnya bobot dari sebuah kata-kata. Coba deh, kita bayangin suasana sebuah kelas 2 SD. Pasti rame, seru, anak-anak lari-larian. Tapi di tengah-tengah itu semua, ada seorang anak perempuan kecil yang lahir dengan kondisi bibir sumbing. Sebuah perbedaan fisik kecil, tapi cukup untuk membuatnya merasa sangat berbeda dari teman-temannya. Gara-gara kondisinya itu, setiap kali dia mencoba tersenyum, senyumnya jadi kelihatan agak canggung gitu. Hal yang sebenarnya sepele ini, senyumnya yang unik, justru jadi seperti tembok tak terlihat yang misahin dia dari teman-temannya. Dampaknya, wah, ini yang berat. Anak-anak lain jadi segan main sama dia. Hari demi hari, rasa minder itu makin numpuk di dalam hatinya. Akhirnya, dia mulai menarik diri, sebisa mungkin menghindari keramaian, sampai-sampai dia jadi lebih sering sendirian di pojok kelas. Nah, sekarang kita lanjut ke babak berikutnya, bisikan sang guru. Ini adalah momen di mana hari yang biasa-biasa aja berubah jadi luar biasa. Ceritanya, suatu pagi sekolah ngadain tes pendengaran rutin buat semua murid. Prosedur standar sih, kayaknya nggak ada yang istimewa sama sekali. Tapi ternyata di hari itu, tes sederhana ini justru jadi panggung buat sebuah keajaiban kecil. Tesnya simpel banget, jadi setiap murid jalan dari meja guru ke arah pintu kelas. Nah, pas mereka jalan, si guru akan bisikin sebuah kalimat. Tugas si murid mengulangi kalimat itu dengan suara keras supaya satu kelas dengar. Gampang kan? Buat murid-murid lain, kalimat bisikannya ya biasa banget. Hal-hal kayak langit itu biru, atau aku suka baca buku. Ya kalimat-kalimat standar yang memang tujuannya cuma buat ngetes pendengaran, nggak lebih. Akhirnya tibalah giliran si gadis kecil ini. Dengan langkah yang ragu-ragu, dia maju ke depan. Semua mata langsung tertuju ke dia. Dan seperti biasa, dia merasa kecil, malu, dan takut. Perasaan yang udah jadi teman akrabnya setiap hari. Dia berdiri di dekat meja guru, terus berbalik dan mulai jalan pelan menuju pintu. Seluruh kelas hening, semua menunggu. Nah, di tengah keheningan itu, kira-kira apa ya yang dibisikkan oleh sang guru? Di tengah langkahnya yang ragu, sebuah bisikan lembut sampai ke telinganya. Aku harap kamu adalah anak perempuanku. Bukan tes, bukan kalimat acak, tapi sebuah kalimat tulus yang penuh penerimaan. Dan di momen inilah kita benar-benar melihat kekuatan kata-kata. Bagaimana cuma satu kalimat bisa mengubah segalanya. Dalam satu detik itu, pas dengar kata-kata penuh berkat itu, boom! Sesuatu di dalam dirinya langsung bergeser. Tembok minder yang dia bangun tinggi-tinggi runtuh seketika. Untuk pertama kalinya, dia merasa dilihat bukan karena kekurangannya, tapi karena dirinya yang apa adanya, yang berharga. Perubahannya drastis banget. Coba kita lihat perbandingannya deh. Sebelumnya, hidupnya itu penuh rasa nggak aman. Dia terasing dan sendirian. Sesudah momen itu, dia punya kepercayaan diri yang baru, dia merasa diterima, dan yang paling penting, dia nggak lagi sendirian. Dia dikelilingi teman-teman. Dan yang paling ajaib, perubahan itu menular. Waktu teman-teman sekelasnya dengar dia mengulangi kalimat dari gurunya dengan lantang, persepsi mereka ke dia berubah total, 180 derajat. Efeknya langsung terasa kayak gelombang. Tiba-tiba,
Semua anak pengen jadi temennya. Meja makan siangnya di kantin nggak pernah kosong lagi. Undangan main ke rumah mulai datang satu persatu. Semua itu hanya karena satu bisikan yang didengar oleh seluruh kelas. Oke, lantas apa inti dari semua ini? Apa pelajarannya buat kita semua? Inilah dia, memilih untuk mengucapkan kehidupan. Kisah garis kecil ini tuh jadi bukti nyata banget ya kalau kata-kata kita bisa menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Satu kalimat penghargaan, satu pujian yang tulus bisa jadi momen yang mereka pegang dan ingat seumur hidup mereka. Jadi, yuk kita ingat ini. Kata-kata kita itu punya kuasa. Karena itu, mari kita sengaja memilih untuk menggunakannya demi kebaikan. Pilihlah untuk menguatkan mereka yang lagi lemah, mendorong mereka yang lagi ragu, dan melepaskan berkat lewat lisan kita. Kita kembali lagi ke pepatah di awal. Mulutmu adalah harimaumu. Pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng bukan cuma apakah kita akan menggunakannya, tapi bagaimana kita akan memilih untuk menggunakan kekuatan itu hari ini.